Di Masjid Al-Firdaus kita membahas tentang hadis dhaif, ya. Hadis dhaif artinya hadis lemah ditambah hadis palsu. Kita sudah jelaskan bahwa hadis dhaif terbagi tiga. Hadis dhaif lemah biasa itu bisa naik, contohnya hadis orang berbuka puasa. Ada hadis yang sangat dhaif, tidak bisa lagi dipakai, seperti orang kalau sakit parah opname nggak bisa kerja. Nah, kalau yang hadis sahih biasa seperti orang flu masih bisa kerja, ya, masih bisa canda. Sahih sehat, sedangkan dhaif atau saqim hadisnya sakit. Apa sebab hadis itu sangat lemah? Karena rawinya, periwayatnya tersangka memalsukan hadis. Kalau dalam dunia hukum tersangka korupsi, langsung orang nggak percaya dia, ya. Begitu juga dalam ilmu hadis, tersangka belum terbukti maka hadisnya ditolak. Lalu ada hadis palsu, nah ini pengantar aja. Hadis maudhu, ini hadis yang terbukti periwayatnya memalsukan hadis. Lalu apa hukum meriwayatkan hadis palsu? Hukumnya haram. Hukumnya apa? Sama dengan makan babi, haram. Bahkan dosanya lebih besar daripada makan babi. Kenapa? Meriwayatkan hadis palsu berarti ikut serta memalsukan agama. Dalam surat Az-Zumar disebutkan waman azlamu mimman iftara 'ala Allah. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang buat-buat atas nama Allah, memalsukan atas nama Allah, memalsukan atas nama Rasulullah. Maka dalam hadis yang mutawatir yang pasti sahih, man kadzaba alayya, boleh dibaca kaziba, siapa yang berbohong atasku, atas namaku, atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amdan, muta'ammidan, di riwayat Imam Bukhari Muslim muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempat duduknya dari api neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan hampir semua riwayat. 70 orang meriwayatkan hadis ini, sahabat Nabi sallallahu alaihi. Disebut ini hadis mutawatir ma'lami wal lafzi. Apalagi ini yang paling bahaya, hadis yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim bersabda, man haddatha anni hadisan yura annahu kazban atau kaziban, ya, boleh dua-duanya. Siapa yang meriwayatkan, menyampaikan, menjadikan bahan ceramah, bahan khutbah, di-share, diviralkan, dan dia tahu itu hadis palsu, fahuwa ahadul kadzabin, dia adalah agen hadis palsu. Meskipun gelarnya ustadz, doktor, LC, MA, kiai, haji, syekh, maulana, apapun gelarnya, dia tahu itu hadis bermasalah, dia riwayatkan, dia ceramahkan, dikatakan orang itu hadis palsu Ustaz. Oh, untuk ceramah nggak apa-apa, untuk fadilah amal nggak apa-apa. Hati-hati, fadilah amal hadis dhaif biasa, tapi hadis palsu tidak bisa dijadikan untuk fadilah amal. Kenapa? Orang menggunakan hadis palsu untuk beramal sama dengan mandi tapi pakai kotoran. Tambah bersih atau tambah kotor? Tambah kotor. Sepakat? Tambah bau atau tambah harum? Makanya pengamal hadis palsu bagi orang-orang yang kalbunya dan ilmunya tajam, orang itu bermasalah. Bermasalah, Pak. Berbohong atas nama Nabi ada dua, menambah-nambahi atau mengurang-urangi. Yang nambahi biasanya masyarakat awam, yang ngurang-ngurangi biasanya orang-orang yang ekstrim. Nabi nggak pernah menolak itu, dia tolak. Nabi tidak pernah melarang itu, dia larang. Itu juga berbohong. Nabi tidak pernah mengatakan itu, dia tambah-tambahkan. Itu juga berbohong. Jadi ustadz bisa aja bohong, ya? Jamaah juga bisa bohong. Ternyata mohon maaf, kami paling takut bab ini. Ustadz itu paling banyak bohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Banyak bohong, banyak sekali bohong. Ini mohon maaf saya sebut saja, ya. Dulu 2013 kita baru bentuk Cordova, Kopsdai di sini. Kita buat training.
Ada satu ustadz teman kita bilang apa? Ustadz, saya sudah baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, disebutin 6 kitab. Saya kaget. Saya kaget, Pak. Tapi tidak ada zikir ba'da sholat dengan mengeraskan suara. Wah, saya kemudian gergetan juga. Di samping kita pembicara itu orang ulama lah di sini. Kita nggak usah sebut ya. Dia kakak kelasnya Ustadz Al-Nuf. Ternyata dia nggak baca juga. Dia bilang emang tidak ada, tapi dalam fikih berarti dia nggak baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Hadis mengenai zikir setelah sholat dengan mengangkat suara. Akhirnya pelan-pelan. Saya waktu itu jadi moderator, bukan pemateri. Jadi saya pemateri 3, lalu dari luar 1. Dari Jakarta kita waktu itu ya. Akhirnya pelan-pelan. Afwan Ustadz, boleh saya tambahkan? Boleh. Akhirnya kita tanya, antum sudah baca Sahih Bukhari? Udah bilang iya. Serius? Dari awal sampai akhir? Dia bilang iya. Antum sudah baca Sahih Muslim? Dia bilang iya. Antum sudah baca Sunan Abu Daud? Dia jawab iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia berbohong. Saya tahu dia tidak pernah keluar negeri dan tidak pernah ngaji di Jakarta, nggak pernah ngaji di Ma'had Darus Sunnah. Tapi dia mengaku pernah membaca semua kitab hadis yang 6. Akhirnya boleh. Baik Ustaz, antum sudah sampai dalam bab zikir. Sahih Bukhari kitabus shalah, Muslim juga zikir ba'da shalah, Abu Daud, Tirmizi, semua kita sebut, 6 riwayat kita sebut bahwa Nabi SAW, para sahabat Nabi ya, kata Ibn Abbas, kan mereka yarfa'una aswatahum, mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya bizikrillah, dengan berzikir ba'da kulli maktubah, setiap selesai salat wajib. Hadis Sahih Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, sampai ke Imam Al-Hakim meriwayatkan itu. Dia ngakunya udah baca 6 kitab. Ini berbohong, mengurangi yang ada. Tapi alhamdulillah setelah itu dia mau insaf, dia mau ngaku ya, karena kita kerjain. Orang begitu saya kerjain Pak dulu, tapi sekarang kita udah mau lagi ya. Kita sayang orang begitu, mungkin dia ingin menguji-uji kita ya. Baik, Bapak Ibu ikhwan akhwat fillah, kita mulai masuk hadis-hadis palsu atau sangat lemah tapi populer dan sering dibacakan ustadz di khutbah-khutbah, di Google, di ceramah-ceramah. Ini mohon maaf ya para ustadz ya, ini bukan bermaksud menggurui atau ngerjain ya, supaya kita nggak terjebak kepada hadis yang tadi, kapling masuk neraka, mau ya. Ini kadang-kadang ustadz yang malah ngeles ya, untuk hiburan nggak apa-apa loh ustadz. Hei, hati-hati. Imam Ahmad mengatakan, kami idza rawaina fil halal wal haram, ketika kita meriwayatkan dalam halal haram, apalagi bab akidah, tasyaddadna, kami harus ketat. Yang sahih, yang dhaif tidak dipakai. Namun jika rawaina fi ma siwa dzalik, di luar halal haram, di luar hukum Islam, cuma dalam fadilah amal, motivasi beramal, tasahalna, kami melonggarkan. Ini perkataan Imam Salafus Saleh, Imam Ahmad, gurunya para imam ahli hadis. Bukhari Muslim berguru ke Imam Ahmad. Itu juga perkataan Imam Ibnu Mahdi, gurunya Imam Syafi'i. Berarti dalam bab hadis dhaif ada yang boleh, itu dhaif biasa. Tapi kalau sudah dhaif, sangat dhaif dan palsu, gak boleh sama sekali. Mau dalam hukum, mau dalam akidah, ataupun bab pahala motivasi beramal. Apa yang pertama? Pernah dengar hadis ini? Utlubul ilma walau bisin. Ya, ini nggak palsu Pak, tapi dhaif jiddan, sangat lemah. Yang sahihnya tanpa bisin. Yang sahihnya cuma utlubul ilma, tuntutlah ilmu. Turunannya itu palsu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Maknanya benar, tapi jangan bilang sabda Nabi. Jadi ada adabnya. Dalam sebuah riwayat jangan sebut ini hadis Nabi, tapi sebut saja riwayat. Itu adabnya. Nah, kita ajarin caranya
supaya antum tidak disebut pemalsu hadis, agen hadis palsu. Mending agen umroh, ya, dapat duit. Ini agen hadis palsu, dapat neraka, Pak. Gimana hadisnya? Utlubul ilma, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Yang kedua, utlubul ilma dari Mahdi. Mahdi itu apa arti Mahdi? Baru lahir. Ya, Mahd itu artinya tempat hamparan. Mihada di Quran. Kalau orang baru lahir ditaruh di bawah itu namanya mihad. Jadi bumi itu disebut mihad, hamparan. Dari hamparan baru lahir sampai ke lahad. Maknanya benar nggak? Jadi bisa saja hadis palsu itu maknanya benar, tapi disebut dari Nabi, adabnya salah. Berbohong atas nama saya, dosanya kecil. Berbohong atas nama gubernur, dosanya kecil. Berbohong atas nama Soekarno, dosanya kecil. Berbohong atas nama masjid, dosanya masih kecil. Tapi berbohong atas nama Nabi, berarti bohong atas nama Jibril. Bohong atas nama Jibril, bohong atas nama Allah. Itu disebut orang paling zalim di Quran surat Az-Zumar. Orang zalim itu munafik, munafik kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik.